Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pejuang RSP. Saya Dian Pawaka dari Divisi Marketing. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai alur proses KPR. Nah, jadi kalau untuk pembelian unit KPR untuk yang subsidi maupun yang komersil itu ada beberapa tahapannya. Nah, tahapan yang pertama, teman-teman kan awal misalkan dapat konsumen nih gitu, entah dari Facebook atau mungkin dari ambasador atau mungkin dari lainnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu biasanya cek lokasi terlebih dahulu. Jadi teman-teman marketing itu cek lokasi sama konsumen, lihat nih projectnya gitu, lihat unitnya, lihat bloknya. Kemudian setelah lihat unit dan bloknya, nanti akan konsumen untuk diarahkan untuk memilih bloknya gitu ya, mau blok yang mana, misalkan yang tipe 3060 subsidi atau mau yang tipe komersil yang 3672, 3678, 4282 atau 4584. Nah, kemudian setelah memilih blok, konsumen diarahkan untuk booking. Booking fee 500.000 kalau subsidi, 2.500.000 untuk komersil. Nah, untuk booking fee tersebut langsung ditransfer ke rekening developer. Setelah melakukan booking fee atau memilih blok, nanti konsumen di BI checking ya. BI checking itu untuk mengecek apakah konsumen mempunyai angsuran lancar atau macet gitu. Kemudian setelah proses BI checking kita tunggu 3-7 hari biasanya. Setelah BI checking keluar baru kita lanjut ke tahap pemberkasan dan pemasukan DP. Nah, untuk tahap pemberkasan sendiri itu biasanya di 7 hari atau 10 hari ya, sekitar di hari di estimasi waktu tersebut. Untuk pemasukan DP sendiri kita boleh 50% dulu. Nah, 50% dulu ini dalam waktu maksimal 14 hari dari BI checking keluar. Nah, setelah pemasukan DP dan pemberkasan, berkas yang sudah terkumpul itu nanti akan kita masukkan ke bank. Nah, setelah berkas masuk ke bank ini, kemudian akan ada proses lanjutan, yaitu survei dan wawancara dari pihak bank. Nah, wawancara sendiri itu nanti akan menelpon pemohon biasanya, atau menelpon pasangan, atau menelpon juga kontak darurat. Nah, setelah itu biasanya akan dilakukan survei ke lokasi usaha atau ke tempat kerja dari pemohon tersebut. Nah, setelah dilakukan survei dan wawancara, biasanya nanti tinggal menunggu hasilnya. Hasilnya itu misalkan ACC atau enggaknya gitu. Nanti turun yang namanya surat SP3K. Nah, setelah turun SP3K tersebut, nanti konsumen diarahkan untuk melunasi DP yang belum lunas gitu ya. Setelah itu baru dilakukan penjadwalan untuk akad kredit. Akad kredit sendiri nanti dilaksanakan di banknya, di bank yang BTN Konven atau BTN Syariah, BJB, Mandiri dan lain sebagainya. Nah, untuk tahapan-tahapan pengambilan proses KPR seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngambil unit subsidi ataupun komersil, bisa nggak sih Mbak ngambilnya cash gitu? Bisa banget dong. Di Terus Milen ini teman-teman bisa ngambil unit subsidi maupun komersil itu secara cash keras ataupun cash tahap. Jadi kalau cash keras itu wajib di 1 bulan sudah lunas. Kalau cash tahap untuk yang subsidi itu teman-teman bisa di termin gitu ya selama 6 bulan. Atau kalau untuk yang komersil maksimal bisa ditermin sampai 1 tahun seperti itu. Untuk proses yang lainnya kayak misalkan kalau cash itu teman-teman hanya melakukan pelunasan kemudian tanpa pemberkasan lagi gitu. Jadi langsung nanti ketika sudah lunas langsung dijadwalkan akad di notaris gitu. Jadi teman-teman yang mau ngambil rumah di Terus Milen, silakan hubungi marketing favorit kalian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.